Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aman wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, insyaallah berataan kita yang hadir di sini diberi akan naungan rahmat serta diberi akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberi akan kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa saat ini dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat-umat yang lain. Dikarenakan kita memiliki pemimpin yang mana pemimpin kita yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai, disayangi dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali yang Allah berikan keistimewaan-keistimewaan kepada kita. Baik keistimewaan tersebut berkaitan dengan kehidupan duniawiyah kita, ataupun wabil khususnya Allah Subhanahu wa taala memberi akan kepada kita keistimewaan menyangkut tentang kehidupan ukhrawiyahnya kita. Allah Subhanahu wa taala memberi akan isyarat melalui lisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku itu pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang tersebut atau umatku itu tidak mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sedemikian rupa? Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi-nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berani menjamin seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah illa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap lini kehidupan kita yang tadi jar ulun tadi, baik itu duniawiyah ataupun ukhrawiyah, itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan gasan kita. Untuk kehidupan duniawiyah kita, kehendak kita ini hidup bahagia, maunya kita ini hidupnya nyaman, maunya kita ini hidupnya banyak uang, sugih. Baik itu sugih jasmaniyah kita ataupun sugih dari ruhaniyah kita, sudah Allah berikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang mana ayat ini atau ketentuan ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, termaktub di dalam Al-Qur'an, belum pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata cukup kita ini ngikut apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka yaj'al lahu makhraja. Di setiap orang ini tadi mendapatkan kesulitan, musibah, macam-macam sudah musibah serta kesulitan hidup kita, Allah sudah menyediakan jalan keluar gasan kita. Jadi jangan takut. Dengan syarat yaitu tadi cukup kita ini bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yaj'al lahu makhraja.
Semua kesulitan-kesulitan itu sudah ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seumpama langit ini tadi runtuh, jatuh, menimpa kita, jatuh. Kalau dipikir-pikir hendak buka kemana, mau lari kemana kita kalau langit ini runtuh. Bukan atap, bukan, langit ini runtuh, mau lari kemana gitu. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada jalan keluarnya. Jangankan hutang, yang terlilit hutang kita, musibah segala macam, jangan takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ja'allahu makhraja. Tapi ini kadang-kadang dasar kitanya aja yang justru mau jalan keluarnya dulu, takwanya urusan belakang. Oh, ada kawan kayak itu. Takwa dahulu, baru kayak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Lalu kemudian ayuhal ikhwan, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan gasan kita. Nah, termasuk nih lah hal yang berkaitan dengan satu kejadian yang paling kita takuti. Ada satu kejadian yang mana semua dari kita ini bakal mengalami. Entah itu anak-anak, entah itu pejabat, entah itu wali min auliyaillah, entah itu seorang presiden, segala macam, wal hatta malaikat sekalipun, wal hatta nabi sekalipun bakal mengalami kejadian ini. Apa? Kematian. Bahkan di kematian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat buat kita. Dengan kematian satu hal atau satu momok nih buat kita, kalau orang normal nih lah, manusia yang keimanannya masih kurang, menganggap kematian ini satu hal yang menakutkan. Hendak kita bicara akan saja koler sudah. Namun sudah ada yang membahas masalah kematian, koler kita sudah. Karena ini takut. Pasti kena ini menakut-nakuti aja nih ceramahnya. Wah, ini nasihatnya menakut-nakuti aja. Tapi memang itu dasar kenyataan yang bakal kita alami. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang satu kematian yang semua kita ini bakal menghadapi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ja'at sakratil maut bil haqq. Kematian itu akan mendatangi kita, akan mendatangi sampai disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat, dan itu hak, itu betul adanya. Jangankan kita, ini pasti bakal kita alami dan pasti bakal mengalami kesakitan yang luar biasa. Jangankan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai, diistimewakan, dimanjakan, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah maqam al-mahmud, dipuji di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah, tetap mengalami yang namanya sakaratil maut. Ujar Sayyidah Aisyah, di waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang detik-detik wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan sebuah bejana yang mana semua kita ini insyaallah tahu tentang hadis tersebut. Menyediakan sebuah bejana, di dalamnya ada banyu, lalu diambil banyu ini tadi menggunakan handuk, diusap. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya yang penuh dengan paluh, penuh dengan keringat. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. La ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, inna lil maut sakarat. Sungguh kematian ini memiliki rasa sakit yang teramat sangat. Ujar siapa? Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Namun kita nih siapa? Wali lain, ahli ibadah jauh, orang soleh lain. Ulun membicarakan diri ulun sendiri. Seorang nih lain orang alim, lain abid, banyak maksiat, nang kayak apa kayaknya menghadapi kematian. Padahal kematian ini bakal mendatangi kita.
Namun kita mikir akan yang kayak itu aja takut kita menghadapi kematian. Tapi jangan lupa, kematian ini tadi bisa menjadi roihanatuna. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-maut raihanatul mu'min. Kematian ini merupakan pintu atau bisa menjadi apa? Pintu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Kematian ini bisa menjadi pintu kebahagiaan seorang mukmin, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nafsal mu'min takhruju rash'an wa inna nafsal kafir tasilu kama tasilu nafsul himar. Sungguh seorang mukmin ini jikalau mereka wafat, di saat ruh mereka dicabut, di saat malaikat maut ini mencabut nyawanya mereka, tubuh mereka ini akan dipenuhi dengan keringat-keringat, bercucuran keringatnya mereka. Kenapa? Karena mereka ini tadi menahan rasa sakit di saat itu. Dan rasa sakit ini akan dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya. Lalu ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nafsal kafir. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa keimanan kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasilu kama tasilu nafsul himar. Ruhnya mereka ini tadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat maut ini melalui tangan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya malaikat maut. Di saat mereka ini, nyawa mereka ini tadi dicabut, nafasnya mereka atau jasadnya mereka ini akan mengeluarkan sebuah suara seperti lengkingan seekor keledai. Dan lengkingan seekor keledai ini, suara keledai ini tadi suara yang paling kada nyaman sudah kita dengar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna lil mu'min la ya'malul khati'ah wa yushaddid 'alaihi indal maut wa yukaffiru biha anhu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Di sini letaknya nih. Di saat seorang mukmin merasakan sakitnya sakaratul maut, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Semakin banyak dosanya kita, ini ingat nih lah, semakin banyak dosanya kita, maka semakin berat dan semakin sakit rasa sakit sakaratul maut kita. Di setiap lini kehidupan, ujar ulun tadi lah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita nih baik. Di setiap kehidupan atau di setiap waktu dalam kehidupan kita ini, Allah selalu membuka pintu ampunan, membuka pintu taubat. Kadang-kadang kita nih ghafil, kadang-kadang kita nih lupa, lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kematian kayaknya betapa banyak dosa kita nanti dicuci atau dibasuh dengan rasa sakit yang bakal kita terima nanti di waktu kita sakaratul maut. Jadi jangan santai-santai. Bukan berarti inilah Allah tidak menyediakan jalan keluar lain. Ngalih beb ai beramal ni lah, kayak apa beb, dosa ulun banyak, hanu hini. Jangan takut. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya kita. Allah melipat gandakan ampunannya kepada kita. Bahkan di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli lailatin min layali Ramadan utaqa aminan nar. Di setiap malam atau di setiap hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Orang-orang yang mau, orang-orang yang betul-betul bermujahadah, betul-betul ingin mendapatkan kehidupan ukhrawiyah yang nyaman. Orang-orang yang betul-betul melihat kesempatan ini sebagai kesempatan yang luar biasa untuk menyelamatkan dirinya. Setiap tahun bulan Ramadan inilah mungkin kita lalai bulan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan agar kita bermujahadah dengan betul-betul. Begitu juga kainan nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Dan beringat-ingat juga,
Man futiha lahu babun minal khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughliqa anhu. Siapa orang yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pintu kebaikan di hadapan matanya, tinggal masuk aja, tinggal menggawi aja, cuma inya kada mau. Nabi ini menyuruh kita falyantahizhu, bersegeralah untuk menyambut kebaikan ini, sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughliqa anhu. Karena seseorang atau kita kada tahu kena suatu saat bisa jadi pintu kebaikan ini akan Allah tutup buat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai. Nah, mudah-mudahan ayuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita agar menumbuhkan rasa semangat di awak kita untuk betul-betul bermujahadah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Begitu juga mudah-mudahan keinginan nanti di akhir Ramadan Allah menjadikan kita orang yang suci sama seperti manusia-manusia yang baru dilahirkan tanpa dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral aba wal ummaha rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa nang ulun sampaikan kawa ulun amalakan lawan kawa jua sampean amalakan. Apabila ada tersalah bandir, tersalah sikap dalam penyampaian ulun minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.